Hello netizen, sekarang kita ada BMW 320i Touring. Nah, akhirnya nih dapat juga nih BMW seri 3 Touring yang generasi terbarunya ya. Dan mobil ini lagi ada di BMW Bestindo Bintaro. Dan yang masuk ke Indonesia ini kabarnya cuma 25 unit. Yang istilahnya kayak apa ya, baru gelombang pertama gitu. Karena kan kemarin di launchingnya bulan April yang 2020 lalu itu bilangnya sih cuma 25 unit ya, dan eh, dia itu OTR-nya 1.464 juta rupiah. Jadi dibandingin sama 320i sedan ini 485 juta lebih mahal. Dan untungnya yang masuk sini versi M Sport ya, karena di bagian mukanya ini dia tuh kelihatan sporty banget, apalagi ini udah pakai kayak night package-nya gitu ya. Jadi semua ornamen di eksteriornya itu hitam-hitam semua, kayak contohnya ini double kidney grillnya. Kalau yang di 320 sedannya itu dia chrome, kalau di sini dia itu warnanya piano black yang sangat sporty. Dia juga sudah menggunakan active shutter grill, jadi kalau misalnya si mesin atau kompresor AC itu butuh udara lebih, dia akan membuka. Tapi kalau misalnya itu udaranya udah cukup, nanti dia akan menutup buat meningkatkan nilai efisiensi aerodinamika. Jadi pinter banget ya. Di bagian lampunya juga sih sama seperti seri 3 yang sedan, dia udah menggunakan BMW laser light. Jadi dia punya high beam yang sangat jauh, bisa sampai 500 meter lebih. Dan dia ada ini ya, untuk menandakan kalau ini yang versi laser light, dia ada kayak garis birunya di bagian lampunya. Jadi udah canggih banget lampunya. Di bagian bawah ini juga ada fog lamp LED dan sensor parkir 6 titik di depan. Lanjut ke samping, ini juga velgnya pakai velg dari M ya, style 793 kalau nggak salah. Dia menggunakan ban Bridgestone Turanza ya. Ya, ukurannya 225 40 R19. Dan karena ini yang tipe M Sport, dia remnya itu kalipernya berwarna biru. Jadi kayak 330i M Sport yang sedan. Di fender ini juga ada emblem M. Di spion ini juga ada lampu sen LED yang sangat rapih, dan door handle-nya ini juga udah menggunakan smart entry. Jadi cukup sentuh handle bagian dalam, nanti dia akan membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian sini. Handle belakang juga sama, ada smart entry-nya juga. Di atas dia ada roof rail yang uniknya ini warna hitam piano black juga ya. Jadi bener-bener sporty ya. Window line ini juga warna piano black, pilarnya juga piano black. Di bagian sini juga ada shark fin antena. Dan untuk lampu belakangnya ini juga khasnya seri 3 terbaru ya. Dia bentuknya kayak L shape gitu, yang banyak yang bilang kayak Lexus IS, tapi ini keren gitu ya. Kalau udah sering dilihat itu ganteng banget. Di bagian bawah ini juga ada bumper yang kayak ada semacam aksen abu-abunya, dan ada knalpot yang dual muffler. Dia juga ada kaca belakang yang bisa dibuka ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin barang-barang yang kecil, itu bisa buka kacanya aja tanpa membuka bagasi secara full. Dan di kaca belakang ini juga ada wiper. Ini cukup aneh ya untuk lihat seri 3 yang biasanya sedan kan nggak ada wipernya, tapi di sini ada wipernya, ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp. Terus di bumper belakang ini sensor parkirnya ada 6 titik juga, jadi udah 12 titik di sekujur bodi, dan emblem 320i di sini. Ada kamera mundur, dan dia juga sudah menggunakan power tailgate. Dan ini bagasinya luas banget ya. Jadi kalau kata BMW sih, kalau misalnya ininya dipasang, kalau parcel shaftnya ini dipasang, ini luasnya nggak jauh berbeda dibandingin seri 3 yang sedan. Tapi kalau ininya dibuka, pastinya dia lebih luas ruang bagasi, karena kita bisa ngangkut barang sampai atas ini. Dan nggak cuma dikasih parcel shelf, kita juga dikasih ini nih, kayak semacam dog guard gitu ya. Jadi kalau di mobil-mobil estate Eropa itu biasanya ada kayak penjaganya, biar kalau misalnya kita ngangkut barang yang sampai atas, pas kita ngerem mendadak, barangnya itu nggak kelempar ke depan. Atau kita bawa hewan peliharaan, sama juga kalau misalnya kita ngerem mendadak, hewan kita tuh nggak kelempar ke depan. Terus di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada storage lagi ya. Di bagian sini nih
Ini kayak ada storage gitu. Dan di bagian sini itu juga ada storage lagi. Nah, jadi double ya. Di sini juga ada ininya nih, karpet dari BMW M ya. Tuh ada logo M-nya di bagian sini. Terus di bagian sebelah kanan sini ada power outlet 12 volt, ada gantungan. Dan kalau misalnya kita mau ngangkut barang yang gede banget sampai ngelipet baris kedua, ngelipatnya juga gampang. Cukup tarik tuas ini aja, nanti joknya akan terlipat secara otomatis dan langsung rata lantai sampai ke baris kedua. Di sebelah kanan sini ada net sama ada lampu bagasi, begitu juga di sebelah kiri ya, sama ada net dan lampu bagasinya juga. Oke, yuk kita tutup aja. Dan by the way, ini juga buat buka bagasinya sebetulnya ada banyak cara ya. Tombol di handle tadi, tombol di pintu pengemudi, kick sensor, dan ada pencatan di remote. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Dan khasnya BMW modern, kita tinggal tarik latch-nya yang di dalam 2 kali dan langsung bisa kebuka ya, nggak perlu cari-cari tuas untuk membuka kap mesin di ruang mesinnya lagi. Dan karena ini yang 320i, dia menggunakan mesin B48 2000 cc 4 silinder turbo, tenaganya 184 HP dan torsinya 300 Nm. Dan transmisinya itu dia 8 speed Steptronic ke roda belakang ya, transmisi torque converter. Dan ini juga khasnya BMW, engine covernya rapi dan ada emblem twin power turbo, ada emblem BMW-nya, dan di sini ada lettering BMW. Untuk kap mesin juga udah pakai hidrolik tapi belum ada bonnet insulation-nya. Dan langsung kita tutup aja ya. Dan kita lihat ke interior. Untuk interior sendiri dia juga banyak perbedaan dibandingin yang versi sedannya ya. Jadi kayak contohnya ini, karena yang ini versi M Sport, ini joknya dia nggak kulit doang, tapi dia ada panel perforated Alcantara di bagian tengahnya. Jadi ini sporty banget, dipegang juga halus, bener-bener berasa mewah dan sporty di saat yang bersamaan. Sama di sini kayak ada semacam warna M, jahitan joknya juga warna biru, dan seatbeltnya juga ada jahitan warna M. Jadi ini keren banget. Ini kita balikin aja. Dan untuk pengaturan jok pengemudi juga udah elektrik ya. Jok depan belakang jok depan kanan kiri sih udah elektrik juga, bisa naik turun, recline, dan ada ini juga ya, bolsternya ini bisa dikembang-kempiskan gitu, serta ada leg extension manual. Oke, yuk kita masuk ke dalam aja. Dan bentar, ini kita mundurin dulu. Oke, tadi ada yang majuin deh. Nah, untuk di bagian dalam, karena ini yang trim M Sport, dia juga memiliki setir baru ya. Jadi sekarang dia menggunakan setir M Sport, jadi sama kayak 330i sedan. Dan di bagian sini tuh ada emblem M-nya ya. Ini juga kalau setir M Sport yang zaman sekarang tuh dia tebel-tebel ya. Sebetulnya gue nggak begitu suka sih sama setir M Sport yang sekarang, tapi ya buat secara estetik sih emang lebih keren. Terus untuk pengaturan setirnya, dia bisa tilt teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control sama ada speed limiter. Dan kerennya kalau misalnya di wagon ini dia ada cruise controlnya. Kalau yang versi 320i sedan dia cuma ada speed limiternya doang, tapi sama-sama belum ada adaptive cruise control ya. Di sebelah kanan ini untuk ganti volume, naik turun volume, ganti track, ganti audio, dan ada buat menu-menu MID, voice command, dan segala macamnya. Di belakang setir ini juga ada pedal shift, karena yang versi M Sport ada pedal shiftnya. Dan di sebelah sini juga ada tuas untuk lampu sen, ada auto high beam nih ya yang di bagian bawah sini, dan ada tombol untuk ganti-ganti MID. Yang sebelah kanan ini untuk wiper, dia sudah ada auto wipernya juga. Dan khasnya BMW modern, dia sudah menggunakan layar ini ya, layar digital ini ya, yang speedometer dan tachometernya itu udah layar semua, nggak ada jarum analog lagi. Ada MID-nya di situ. Ini cuma sayangnya baterainya udah mau soak ya. Jadi karena ini mobil display di dealer tuh, jadi dia mati-mati terus. Keren sih animasinya.
Lanjut ke sebelah kanan, dia ada ventilasi AC di bagian sini yang bisa dibuka tutup, ada list warna silver, ada tombol lampu ya, dia sudah ada auto headlightnya juga di sini, lampu utama, parking lamp kanan kiri, lampu senja, fog lamp depan belakang, dan buat ini ya, brightness panel instrumen. Di bagian bawah juga ada kayak semacam kantong kecil buat naruh barang-barang kayak dompet, dan ini tutupnya juga dikasih bahan alcantara. Untuk pedalnya ini juga sporty ya, jadi dia ada metal finishnya gitu, cuma ini lagi di coverin kayak gitu tuh. Pedal gasnya juga ada pakai organ style pedal. Di sebelah kiri ada footrest, dan itu ya tuas kap mesinnya yang harus ditarik 2 kali buat ngebuka. Di bagian pintu ini juga sporty, dia kulitnya warna hitam, ada jahitan warna birunya, handle-nya warna silver, ada tombol central lock, dan ada memory seat 2 slot juga ya. Di bagian sini juga ada ambient light, ada pengaturan spion yang bisa ngelipet spion, ada buat spion kanan kiri, dan kalau yang M Sport ini dia tombol power window-nya di semua pintu dia warna silver ya. Ada window lock. Di bagian bawah ada speakernya, dan untuk yang versi touring ini dia speakernya menggunakan Harman Kardon 16 speaker, jadi beda banget sama yang versi 330 sedan sekalipun. Ada tombol buat buka bagasi di sini, ada cup holder sama door pocket. Terus lanjut ke atas, dia ada sun visor dengan vanity mirror, ada selipan kartu, dan tadi ada lampu LED juga ya. Di sini ada mic buat nelpon, dan ada grab handle di sini. Terus di pilar A ini ada simbol untuk side curtain airbag. Spion tengah sudah auto dimming, ada lampu kabin di sini, ada lampu baca juga ya, cuma ini lagi mati, dan ada panoramic roofnya tadi ya yang seperti gue bilang. Jadi ini berasa lega banget nih buat penumpang di dalamnya. Terus untuk iDrive-nya juga dia udah menggunakan iDrive 7 yang terbaru ya. Jadi udah model yang kayak BMW kekinian, kayak di seri 7 facelift, terus X5, X7 segala macemnya. Jadi udah gampang digunakan, dan dia juga sudah touchscreen. Ini juga menu-menunya juga bisa di configure bener-bener sesuai selera kita masing-masing, dan ambient lightnya juga bisa disetting dari sini. Cuma tadi ya karena dia mati-mati mulu, jadi kita nggak bisa akses. Ada tombol hazard di sini yang khas mobil Eropa, dia juga kedip. Untuk AC-nya juga dia sudah dual zone ya. Di sini temperatur pengemudi dan penumpang depan. Arah AC juga individual, fan speed di tengah, sirkulasi udara, menu AC, max AC, dan di sebelah kiri ada tombol untuk auto climate, defogger belakang, dan defroster depan. Di bagian bawah sini ada buat kayak knob volume, on off layar, dan ada buat ganti mode, ganti band, ini kayak buat setting audio gitu, dan ada pre-touch sensor ya. Jadi tombol-tombol preset ini bisa tahu jari kita lagi ada di mana, biar kita tuh nggak perlu pencet untuk nyari gitu loh. Jadi kayak sebelum kita pencet aja dia udah tahu jari kita ada di mana. Ada tombol next track di sini, dan karena ini yang M Sport, dia itu trim di bagian dashboard sini, terus di atas sini itu warna silver. Jadi ini sporty banget. Nih ya, dia juga ada teksturnya gitu loh. Jadi enak dipegangnya. Di bagian dalam sini juga ada wireless charger, ada input USB, dan ada 2 buah cup holder, sama ada power outlet 12 volt. Dan ngomong-ngomong tentang wireless, dia juga ada wireless chargingnya ya. Ada wireless Apple CarPlay. Jadi kalau misalnya kita punya iPhone, tinggal masukin di dalam situ. Jadi sekalian ngecas, kalian connect ke CarPlay-nya juga. Untuk transmisinya juga dia udah model joystick yang baru ya. Jadi tinggal injek rem, pencet unlock, dan geser ke belakang untuk masuk drive, dorong ke depan netral, dorong sambil pencet unlock untuk masuk ke mundur. Dan kalau misalnya kita masuk di drive, itu bisa digeser ke kiri untuk mainin mode sport atau mode manual. Downshiftnya ke depan, upshiftnya ke belakang, 8 speed Steptronic automatic torque converter. Di sebelah kanan juga ada tombol untuk buat bagian driving lah ya. Pokoknya ada buat matiin dynamic traction control sama dynamic stability control, tombol matiin sensor parkir, matiin auto stop start, dan untuk nyalain mesinnya dari sini ya, start stop engine buttonnya. Dan ada mode berkendara yang banyak ya, ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan ada mode adaptif. Jadi dia bisa menyesuaikan karakter berkendara kita, dan dia juga sudah punya ini ya, kalau ada tombol adaptifnya berarti dia udah punya adaptive damper dari M. Di sini juga ada electronic parking brake lengkap dengan auto hold, dan untuk iDrive-nya juga ada model knob baru ya. Dia kayak housing itu nyatu sama tuas transmisi, ada tombol home, media, map, communication, terus ini kayak web browser gitu, dan ada navigasi,
Ada scroll wheel juga, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, klik tengahnya untuk pilih OK, dan pencet back, dan ada tombol option juga. Di tengah ini ada storage yang lumayan dalam, ada lampu di bagian situ, dan ada input USB Type-C. Di sini juga empuk. Terus untuk glove boxnya ini juga sudah soft opening, dalamnya ada Bluetooth dan kayak rak-rak kecil gitu ya, dan ada lampunya di bagian dalam. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW 3 Series Touring ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah, oke, untuk di bagian belakang ini sebetulnya sih kayak secara legroom dan headroom ini masih mirip-mirip seperti yang sedan ya. Dia legroomnya gede nih. Ini adalah posisi pengemudi gue tinggi 170 cm, masih ada sekitar 5 jarian untuk di belakang posisi mengemudi gue. Dan ini di belakang jok depan ada ini juga ya, bentar, dia ada seat back pocket yang model jaring ini. Ini turun mulu nih, itu bisa buat naruh barang di sini. Dan di kolong jok depan itu juga nggak begitu lega untuk naruh telapak kaki, tapi kalau misalnya ini agak ditinggiin lagi joknya, ini bisa muat kaki. Dan di belakang center console nggak cuma ada ventilasi AC, untuk yang versi touring ini dia ada zona AC nya sendiri, jadi ini bisa milih AC nya di belakang, bisa buat dinginin tuh AC belakang, bisa off, bisa ini juga nih arah AC nya dari kaki atau ke muka, ada auto climate nya juga, jadi lebih triple zone ya ini mobilnya, bukan dual zone. Dan ada 2 buah USB Type-C untuk ngecharge, dan ada power outlet 1 buah di sebelah kanannya. Dia juga ini gundukannya gede karena ini penggerak roda belakang. Dan sama seperti di jok depan, jok belakangnya ini juga sporty ya, kayak ini headrestnya, dari headrest aja udah ada jahitan warna biru, seatbeltnya warna biru, seatbeltnya warna M, dan di bagian tengahnya ini ada panel Alcantara dengan perforated warna biru, ada insert warna birunya nih, keren banget. Di bagian bawahnya itu juga Alcantara ya, jadi sporty banget. Di tengah kalau misalnya nggak ada orang, ini bisa diturunin, dan ada 2 buah cup holder. Serta di bagian tengah sini kalau misalnya kita mau ngelipet barang yang panjang tapi kecil, itu bisa lipat tengahnya aja, jadi joknya itu bisa dilipat 40, 20, 40 ya. Oke, ini kita tegakin lagi aja. Nah, ini headrestnya juga masing-masing bisa di adjust. Semua penumpang udah dapat seatbelt 3 titik. Di tengah sini atas itu ada lampu kabin. Dan tadi ya, ini yang bikin lega, ada panoramic sunroofnya di kabin belakang. Oke, terus lanjut ke door trim belakang. Ini juga ada panel soft touch, ada jahitan warna birunya juga, ada tweeter dan ada speaker dari Harman Kardon, handle warna silver, dan di bagian sini juga ada strip buat ambient light. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, serta di bagian kaca belakang ini juga ada sunshade-nya, jadi lebih spesial dari yang versi sedan ya. Kita bisa ngelindungin kita dari sinar matahari atau buat menambah privacy. Ini bisa dinaikkan dan diturunkan, jadi kayak seri 5 jadinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si BMW 3 Series Touring ini. Yuk kita keluar aja. Oke deh, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 3 Series Touring M Sport kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.